berkas perkara perkiraan saya baru dikirim ke pengadilan tinggi, kemudian September sudah diputus. Artinya ini ekspres gitu loh Mas. Kilat khusus ini, kilat khusus ya, kilat khusus ini gitu. Nah, terus kemudian setelah ada putusan tidak diberitahukan kepada saya dalam waktu yang cukup lama. Saya bersurat baru mereka memberitahukan, Pak ini hasil putusannya begitu. Baru diminta baru kasih kabar gitu. Ini kan ya. Iya, harusnya kan tugas dari pengadilan tidak harus saya bersurat. Ketika sudah ada putusan, segera saya diberitahukan sehingga saya ketika tidak puas dengan putusan itu secepatnya bisa melakukan upaya hukum gitu. Kalau ini ditahan-tahan berarti kan menghambat saya melakukan upaya hukum gitu. Pokok perkara. Iya. Jadi yang perlu ditegaskan bahwa putusan NO ini bukan berarti ini memenangkan salah satu pihak ya Pak ya? Betul, tidak ada yang dimenangkan karena ini belum masuk materi pokok perkara. SHMH. Ya. Ya. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, hakim ketua di pengadilan tinggi ini yang mengabulkan nuril banding dari Yusma dan BMT ini adalah hakim yang dulunya itu memenangani perkara kopi sianida Jessica ya. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui akhir-akhir ini sampai saat ini tengah dilaporkan juga oleh pengacara Jessica yakni Pak Otto Hasibuan ya Pak ya. Betul. Dan nantinya juga akan dilaporkan oleh Pak Jani Mustofa. Pasti saya laporkan. Ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Aji di JTV. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 24 November 2023, saya berada di kawasan Ampera Jakarta Selatan, tak jauh dari lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepat Pak Jani Mustofa berperkara melawan Yusuf Mansur dan teman-temannya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenangkan Pak Jani, tetapi pihak BMT dan Yusuf Mansur ini mengajukan memori banding ya Pak ya? Ya. Dan di Pengadilan Tinggi mengabulkan memori banding dari Yusuf Mansur dan BMT. Hari ini saya bertemu dengan Pak Jani Mustofa dan Pak Sudaryanto. Kita tanyakan bagaimana perkembangannya hingga saat ini Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Jani. Baik Mas Haji. Ya. Setelah kita menunggu beberapa lama dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya, itu kan sudah bocor lama. Ya, jadi lama. Putusan itu sudah bocor lama, namun saya belum diberitahu kan begitu sebenarnya. Kemudian kita tunggu-tunggu lama, ternyata tidak juga diberitahukan Mas Haji. Ya. Ya, karena tidak diberitahukan hampir 2 bulan tidak diberitahukan, padahal media itu jauh hari sebelumnya mereka sudah tahu gitu, sehingga saya mempunyai pemikiran kan jangan-jangan ini diselewengkan kemana kan begitu. Surat pemberitahuan putusan itu kan begitu, karena sudah hampir 2 bulan sehingga saya bersurat Pak, bersurat Mas Haji ya. Iya. Bersurat menanyakan putusan Pengadilan Tinggi itu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yang ini suratnya kepada Pengadilan Tinggi, yang ini kepada Pengadilan Negeri Mas. Ya. Gitu. Kemudian dari surat ini surat saya masukkan kalau yang di Pengadilan Tinggi itu tanggal 21, tetapi kalau yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tanggal 14 Mas. Kemudian tidak lama, 5 hari kemudian mereka buat surat nih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Yang intinya mereka memberitahukan kepada saya bahwa memang sudah benar ini diputus begitu. Relas pemberitahuan isi putusan ini. Ini kan aneh Mas. Justru setelah saya bersurat baru relas ini turun. Maka inilah yang saya minta menjadi perhatian kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung khususnya ya. Iya. Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung. Kenapa? Ini kan menjadi kewajiban ketika sudah ada putusan seharusnya segera diberitahukan kepada saya kan begitu. Tetapi kenapa harus
harus diberhentikan dulu kan begitu. Apakah yang berhentikan itu pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, saya kurang tahu. Tapi nanti saya akan menyurati itu berkaitan dengan pokok permasalahan ini, akan saya surati begitu Mas itu. Jadi Pak Zaini baru menerima relas pemberitahuan setelah Pak Zaini berkirim surat tersebut ya Pak ya? Surat tersebut, suratnya itu dikirim pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tuh tanggal 4. Surat saya kan tanggal 13, saya kirim tanggal 14. Terus kemudian tanggal 21 baru saya kirim ke pengadilan tinggi kan, kayak gitu. Jadi baru mereka memberitahukan gitu loh hasil putusannya. Ini kan hal yang luar biasa ini gitu Mas Haji. Jadi Pak Zaini merasa luar biasa jeleknya gitu loh kinerjanya. Dan janggal ya Pak ya. Merasa aneh, putusan banding itu cepat tetapi relas pemberitahuan itu terkesan kan Juni baru diputus. Kemudian Juni akhir, kemudian Juli baru diproses. Mereka baru diproses, mereka baru ada yang sudah menyatakan, kemudian ada yang baru menyatakan tuh di Juli, ya kan? Kemudian begitu harus diberitahukan kepada saya dulu, kemudian saya mengasukkan kontra memori, kemudian kemungkinan besar itu Agustus lah mungkin ya. Berkas perkara perkiraan saya baru dikirim ke pengadilan tinggi, kemudian September sudah diputus. Artinya ini ekspres gitu loh Mas. Kilat khusus ini, kilat khusus ini gitu. Nah, terus kemudian setelah ada putusan tidak diberitahukan kepada saya dalam waktu yang cukup lama. Saya bersurat baru mereka memberitahukan, Pak ini hasil putusannya begitu. Baru diminta baru kasih kabar gitu. Ini kan harusnya kan tugas dari pengadilan, tidak harus saya bersurat. Ketika sudah ada putusan, segera saya diberitahukan, sehingga saya ketika tidak puas dengan putusan itu secepatnya bisa melakukan upaya hukum gitu. Kalau ini ditahan-tahan berarti kan menghambat saya melakukan upaya hukum gitu loh. Dari relas pemberitahuan ini Pak, apa Pak Azin sudah mempelajari pertimbangan hukumnya? Saya tanggal 23 menerima relas pemberitahuan. Kemudian tanggal 24 hari ini saya bersurat juga, saya minta putusannya. Tapi putusan yang resmi itu kan belum jadi, saya minta fotokopinya terlebih dahulu agar bisa membuat putusan begitu. Nah, dari putusan ini jelas salahnya Mas begitu. Kenapa jelas salahnya? Yang digunakan untuk menganulir perkara saya, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili, yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak berwenang, yang berwenang mengadili pengadilan agama. Itu yang digunakan sebagai landasan atau dasar untuk meng-NO itu adalah perjanjian orang lain. Perjanjian orang lain dengan pihak BMT, yang dimana saya di sana sama sekali bukan sebagai pihak. Nama saya pun tercantum pun tidak. Jadi perjanjian itu mengikat secara personal atau pribadi kepada jelas perjanjian perjanjian itu hanya mengikat para pihaknya yang membuat, kan begitu. Bukan seluruh keanggotaan. Tidak serta-merta mengikat orang lain. Lah kalau perjanjian itu mengikat orang lain, nanti saya berutang sama Mas Saudar sampai suruh bayar nanti gitu. Oke, Pak Zaini sudah 100% meyakini bahwa pertimbangan hukum ini jelas salah Pak? Keliru pertimbangan. Landasan hukumnya jelas keliru. Lalu apa langkah Pak Zaini selanjutnya dan juga terhadap para hakim yang memutuskan ini Pak? Langkah hukum yang normatifnya saya akan mengajukan kasasi, menyatakan kasasi, kemudian mengirimkan memori kasasi. Itu normatifnya. Tetapi yang tidak normatifnya, yang tidak kalah penting karena ini menyangkut penegakan hukum, maka saya akan melaporkan hakim-hakim yang memutus perkara ini. Akan melaporkan. Terus terang akan saya laporkan begitu. Atas dasar apa Pak? Ya atas dasar bahwa hukum itu diselewengkan gitu. Oke, Pak Zaini paling lambat berapa lama Pak Zaini akan melakukan perlawanan melalui kasasi ini Pak?
kalau saya kan dikasih waktu 14 hari sejak saya menerima relas pemberitahuan. Artinya mulai dari hari ini terhitung 14 hari ke depan. Paling lama itu saya harus mengajukan pernyataan. Kemudian dari saya mengajukan pernyataan itu ada 14 hari lagi saya harus mengajukan memori kasasi, Mas, begitu. Kalau misalkan di upaya kasasi ini tetap mereka tetap saja mengabulkan tetap menguatkan putusan pengadilan tinggi, maksud Mas Haji. Saya akan mengajukan PK. Baik. Nah, kalau misalnya PK juga masih menguatkan, saya akan mengajukan gugatan ulang. Jadi saya perbaiki, kemudian saya ajukan, Mas. Karena ini belum masuk pokok perkara, Pak, ya? Ini kan tidak masuk pokok perkara. Iya. Jadi yang perlu ditegaskan bahwa putusan NO ini bukan berarti ini memenangkan salah satu pihak, ya, Pak, ya? Betul, tidak ada yang dimenangkan karena ini belum masuk materi pokok perkara. Pak, jadi kalau tidak salah kan hakim di pengadilan tinggi yang memutuskan ini bernama Hakim Binsar Gultom, ya, Pak, ya? Pengadilan tinggi, betul. Ada 3 hakim ini. Karena ini hakim sudah ketuanya ada putusannya, maka saya buka saja ya. Saya buka saja. Yang ketuanya adalah Profesor Dr. Binsar Gultom SH SEMH. Kemudian anggotanya Haji Andi Cakra Alam SHMH. Kemudian anggota keduanya adalah Ewis Sutriadi SHMH. Kemudian panitera penggantinya adalah Suyatno SHMH. Ya. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, hakim ketua di pengadilan tinggi ini yang mengabulkan nuri banding dari Yusma Sudan BMT ini adalah hakim yang dulunya itu memenangani perkara kopi sianida Jessica, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, akhir-akhir ini saat ini tengah dilaporkan juga oleh pengacara Jessica, yakni Pak Oto Hasibuan, ya, Pak, ya. Betul. Dan nantinya juga akan dilaporkan oleh Pak Jani Mustafa. Pasti saya laporkan. Laporkan, ya. Pak, ya? Oke, Pak. Karena ini jelas mereka mempergunakan alat bukti orang lain yang tidak ada kaitannya dengan saya untuk menganulir perkara saya, begitu. Oke, baik Pak Zaini dan Pak Sudar. Setelah Pak Zaini nantinya akan melakukan perlawanan melalui memori kasasi, Pak, ya? Iya. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Jadi gini, ini sebagaimana kita ketahui sebenarnya sudah menjadi rahasia umum lah. Saya jadi advokat kan cukup lama juga, 20 tahun ke atas, Mas. Penegakan hukum di Indonesia ini belum sepenuhnya ditegakkan, masih banyak penyelewengan. Jadi saya harapkan juga banyak advokat yang mengikuti langkah-langkah saya. Ketika ada hukum yang diselewengkan, mereka harus berani mengambil sikap atau tindakan untuk mengadukan. Itu terutama kepada pengacara dan kepada masyarakat yang merasa hak-haknya diperkosa oleh hukum atau penegak hukum. Silahkan diproses dan silahkan diadukan saja. Jadi nggak usah takut, karena ini kita menginginkan bahwa hukum di negara Indonesia ini menjadi panglima. Baik, gitu. Baik, Pak. Iya. Oke, baik Pak Zaini akan terus berjuang tetap sampai titik akhir, Pak, ya? Iya, Mas. Dan tetap kita doakan teman-teman langkah Pak Zaini di memori kasasi nanti, semoga tetap saja akan memenangkan dari pihak Pak Zaini Mustafa. Baik. Oke, terima kasih Pak Zaini dan Pak Sudar. Ya. Oke teman-teman, sekian dari Ampera Jakarta Selatan, saya Aji, Pak Zaini dan Pak Sudar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.